orang yang bersyok kuda berjiwa kepemimpinan biasanya suka rela berkorban demi seseorang ataupun teman dan sahabatnya ya. Biasanya untuk orang yang bersyok kuda, orangnya suka membela kebenaran, tak patut dia itu ya biasanya selalu dijuluki suka membela kebenaran ya. Hoki rezekinya selalu ada, terkadang juga bisa naik pasang surut, tergantung juga dari berkatnya, dari siklusnya ya. Perbandingan antara hoki rezeki dewa penolong. Terkadang dewa penolong selalu siap membantu untuk orang yang bersyok kuda. Terkadang juga untuk orang yang bersyok kuda juga lupa akan keluarga daripada sahabat ataupun teman-teman yang lainnya ya. Jadi di sini kita akan menuntas dulu apakah yang bakal didapatkan karma balasan baik atau tidak untuk di bulan Februari ya. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Senang sekali ya bisa memberikan suatu ramalan kepada Anda semua ya teman-teman yang selalu setia dan selalu menjadi sahabat penonton yang selalu menyaksikan ramalan dari awal sampai selesai. Jadi teman-teman jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan yang terbaru buat Anda semuanya ya. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi mungkin dalam hati ramalan ada banyak yang salah, mungkin dalam kesalahan teknis dalam berbicara, ataupun kata-kata yang mungkin ada sedikit menyinggung atau bagaimana ya, mohon dimaafkan sekali lagi ya teman-teman, mohon dimaklumi karena memang ya kita sama-sama belajar lah ya dalam berbicara ataupun menyusun suatu kalimat ya. Nah, oke, di teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersyok kuda. Nah, jadi di sini sebelum saya mengambil kartu remi untuk meramal, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa nanti di bulan Februari ini untuk orang yang bersyok kuda itu biasanya bisa mendapatkan harapan ya untuk masuk di tahun syok kerbau. Semua harapan itu dapat bisa tercapai dengan baik. Suatu hasil jiwa, hati dan pikiran Anda sudah semakin lega ya, bisa mulai bernafas dan mulai bisa lega ya. Jadi di sini suatu harapan juga mulai sedikit demi sedikit mulai nampak jalannya, mulai sedikit mendapatkan suatu harapan yang sangat bagus sekali. Jadi mungkin ya mudah-mudahan saya mengambil kartu remi ini Anda mendapatkan suatu balasan karma yang baik ya. Jadi di sini ada juga yang saya ramalkan dari berbagai 12 show. Ada juga yang mendapatkan karma baik tapi harus menuntaskan dulu karma-karma tidak baik. Ada juga yang mendapatkan karma baik tapi menyusul dengan karma jahat. Ada juga yang sama sekali tidak memetik suatu karma balasan yang jahat tapi akan selalu mendapatkan karma baik ya. Nah, jadi di sini tergantung dari hoki rezeki Anda, karma-karma Anda yang Anda lakukan di kehidupan yang lampau sampai di kehidupan sekarang. Oke, di sini ya teman-teman gambaran saya mengatakan bahwa ya untuk orang syok kuda seperti Anda yang seorang wanita ataupun seorang pria, ini banyak-banyaklah berdoa dan tetaplah berpengharapan tinggi, jangan suka pesimis ya ataupun harus selalu optimis. Ya, yakinkan percaya diri bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja dan akan selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, jadi di sini teman-teman, ya itulah gambaran saya untuk orang yang bersyok kuda ya. Kali ini saya akan meramalkan untuk orang syok kuda ini ditandai dengan kartu remi ya. Jadi sebelum itu saya akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, di sini teman-teman saya akan merapikan dulu kartunya tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Nah, teman-teman di sini saya udah merapikan kartunya ya. Di sini ada 3 kartu. Yang pertama ini adalah karma balasan baik, yang ini adalah karma balasan yang tidak baik. Ini adalah bakal sesuatu yang bakal terjadi, tapi
ya mungkin ada sesuatu yang perlu Anda persiapkan semuanya, selesaikan semua masalah ataupun yang ada dibebankan hati di tahun yang lalu ya. Jadi ini sesuatu yang akan terjadi di bulan Februari. Di sini saya akan buka dulu 2 kartu ya. Nah, 2 kartu. Nah, kesabaran dan keyakinannya teman-teman. Nah, kesabaran dan keyakinan inilah sangat bagus sekali ya di bulan Februari. Nah, di sini perlu menyiapkan keyakinan, keteguhan hati, punya prinsip ya. Banyak bersabar, banyak menaruh kepercayaan dan menaruh harapan yang tinggi sehingga semuanya itu bisa Anda capai dengan baik. Nah, ya coba saya akan buka lagi 3 kartunya ya. 3 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu rasa semangat ya, semangat yang tinggi. Jadi di sini bisa dibilang Anda punya suatu hal yang sangat baik sekali ya, yang bisa Anda raih ya. Nah, di sini ada satu kata king di sini, suatu kata king. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa Anda harus tetap teguh, punya keyakinan tinggi, punya harapan yang tinggi ya, punya harapan yang besar. Jadi di sini semuanya itu harus bisa dikerjakan dengan baik sekali. Banyak suatu pengharapan sehingga Anda benar-benar bisa melakukan yang terbaik di bulan Februari ya. Nah, di sini coba saya akan kasih gambaran dulu ya mengenai hal yang terjadi. Di sini teman-teman untuk orang bersio kuda yang gambarannya ini yang saya lihat sebenarnya kalau saya lihat sih memang untuk orang yang show kuda banyak ya suatu harapan yang terlalu banyak dikandung, dibawa beban. Tapi semuanya itu di bulan Februari ini udah mulai nampak hasilnya teman-teman. Perlahan demi perlahan semuanya akan dibukakan kembali. Jadi di sini Anda perlu pencerahan aura dulu ya. Ya teman-teman untuk masuk di bulan Imlek Cina di bulan 1 berarti diawali dengan tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan Februari. Jadi sebelum mau Imlek, 2 hari atau 1 hari sebelum makan besar, itu pencerahan aura dulu ya teman-teman ya. Itu bukakan semua aura Anda itu supaya benar-benar lancar dan sukses. Apapun yang Anda inginkan dapat bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Untuk orang Cokuda ini ya yang saya lihat sih, yang saya akui ya, untuk masuk di tahun Shio Tikus ini memang banyak kendala, banyak frustasi, banyak depresinya, banyak yang mendapatkan kesialan, kemalangan, ya, banyak kerugian, inilah, itulah, bayar inilah, sekali bayar segepok bayarannya. Jadi, hutang demi hutang, bayaran demi bayaran, semuanya semua dapat terbayarkan semuanya, dapat tercicil sampai lunas ya. Untuk orang Cokuda ini, untuk masuk di tahun Kerbau ini, pencerahan aura yang terbaik ya, mandi bunga, terus nyalakan pelita, banyak sembayang dan banyak sholat. Saya sarankan ya teman-teman untuk penutupan akhir tahun Imlek ya. Ini kan masih bulan 12. Jadi 2 hari sebelum makan besar, saya harapkan untuk orang yang bercukuda, lakukanlah kebajikan ya untuk menutupi akhir tahun, untuk memasuki tahun Kerbau ya. Di sini 2 hari sebelum makan besar, ya bisa dibilang orang Tuacia ya gitu, untuk orang Hokkien gitu. Jadi ya maaf untuk orang yang bukan non Chinese ya, ya pun juga bisa ya. Kan makan besar itu kan tanggal 11. Jadi tanggal 10 atau tanggal 9 buatlah kebajikan ya, bagi-bagikanlah sembako, beras ya, bagi-bagi orang makan 9 orang sampai 13 orang. Kalau misalnya Anda rezekinya masih belum nampak banyak, ya seadanya kasih orang makan ya. Cuman saya kasih kode, kasih orang makan tuh 9 orang sampai 13 orang untuk makan karena itu ada sesuatu hal yang baik ya, karena ini suatu berkat bakal bisa datang. Jadi untuk masuk di tahun Kerbau ya, mulailah memetik dan merintis suatu hal yang sangat banyak sekali hal yang positif di tahun Kerbau. Jadi untuk penutupan akhir tahun di tahun Tikus bisa mendapatkan suatu hal yang positif
dengan cara menanamkan kebajikan. Itu yang bisa saya sarankan ya. Nah, jadi kembali saya akan katakan lagi, lakukanlah pencerahan aura, mandi bunga, lakukanlah kebajikan, pahala kasih orang makan. Ya, kalau misalnya Anda tidak bisa memberi kasih orang makan, Anda cukup aja membagikan 2 kilo atau 3 kilo ataupun 5 kilo beras sama minyak 2 macam kasih orang makan. Bagi-bagikan sembako itu udah cukup lumayan hebat loh. Ya teman-teman, jadi kalau mau kasih orang makan, mau berbuat baik, itu tidak perlu mengeluarkan banyak uang, asalkan niat hati yang tulus, itu yang dinilai oleh Tuhan ya. Jika memang nilai hatinya itu sangat besar sekali untuk membantu orang, berkatmu sangat melimpah, pasti akan terbalaskan di tahun Cokro ya. Ya teman-teman ya, katakan amin ya untuk Anda semua yang bersyukur kuda. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan membahas dulu yang namanya karma baik dan karma jahat. Apakah Anda mendapatkan karma baik atau karma jahat, karma buruk yang Anda dapatkan di tahun Cokro ya. Mudah-mudahan Anda terbalaskan hal yang baik ya. Di sini saya akan buka dulu karma yang baik. Saya akan tarik dulu ya 3 kartu sebelum saya membuka 5 kartu itu. Nah, di sini karma baiknya itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah ini 3 kartu sudah mengatakan bahwa Anda bukan kedatangan ada dewa penolong, cuman di sini Anda dibalaskan berkali-kali lipat berkat yang luar biasa oleh Tuhan ya. Di sini banyak rezeki ya. Nah, di sini ada dewa penolong, cuman nih jokernya terbalik. Ini semua berasal dari dewa orang-orang yang terdahulu di tahun Cotikus ya. Jadi di sini ini adalah orang yang datang untuk mungkin untuk membayar semua tagihan, membayar semua pinjaman ya, untuk orang yang membuka bisnis, rencana tujuan, semuanya terbayarkan ke kamu ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk orang Cokuda, ini aku lihat nih secara rata-rata umum ya. Ini untuk karma baiknya itu ini adalah seorang wanita yang berambut ikal ya, kulitnya hitam ya, badannya nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk ya, seimbang ideal lah. Tapi orangnya nggak terlalu tinggi ya. Ini adalah orang yang benar-benar bisa memberikan Anda tuh suatu rezeki ya. Yang memang sih di sini ada banyak mengatakan kata janji di tahun Cotikus. Nah, coba di sini saya akan buka dulu 5 kartunya selanjutnya ya. Nah, ini 5 kartu ini mengatakan bahwa ya ada suatu kejengkelan, kesedihan ya. Nah, di sini sih memang mengenai uang, lagi-lagi mengenai uang ya. Ini banyak hambatan, banyak halangan. Ini ditandai dengan satu raja di belakangnya yang mengatakan bahwa Anda tuh memang sebenarnya cukup tegar, cukup banyak sabar ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih banyak keselnya, banyak kecewanya dengan orang lain ya. Banyak amarahnya dalam hati. Ya memang kita sebagai manusia pasti wajar ya, kita selalu merasakan suatu emosional yang kurang bisa dikontrol ya, apalagi yang berhubungan dengan uang. Segala sesuatunya pasti yang berhubungan dengan uang pasti kita selalu sensitif ya, apalagi dengan cara pengeluaran ya yang lebih besar pasak daripada tiang. Jadi di situ kan pasti kita lebih sensitif ya, apalagi mengenai penggunaan uang, pemakaian uang, pengeluaran uang, pokoknya uang semuanya uang. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan suatu rezeki, pasti kita selalu senang, bahagia sekali ya. Nah, ibaratnya begitu ya teman-teman. Jadi di sini ya kita ngomongnya yang lebih kasar ya. Kita ngomong kasar, suatu kata peribahasa mengatakan begini. Kalau kita mendapatkan suatu berkat yang luar biasa ya, kita merasa sangat bahagia sekali dan merasa sangat berpuas hati. Tapi kalau kita mengeluarkan uang kita sendiri, kita merasa bahwa sangat sakit sekali ya. Nah, itu adalah seperti kita menyantap sebuah permen manis ya. Adapun sebuah permen yang memang kan ada ya suatu permen yang bisa menggelikan hati ya di dalam lidah, tenggorokan, mulut. Nah, ibaratnya seperti itulah gemes ya teman-teman ya. Kita memakai uang sendiri sepertinya kita sakit hati ya. Tapi kalau kita diberi bukan banyak uang, kita sangat senang sekali. Ibaratnya kita mencicipi suatu permen manis itu sangat senang sekali ya, ibarat seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan uang sendiri,
sakit hati ya, sangat luar biasa. Jadi ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Kita kalau mengenai uang itu pasti kita terlalu sensitif ya, apalagi yang berhubungan dengan pinjaman, tagihan, utang piutang, banyak yang tidak bayar, banyak menunda waktu, mengulurkan waktu atau segala macam lah ya teman-teman ya. Nah, ibaratnya itulah ya. Nah, jadi di sini ya karma baiknya itu memang bukan Anda tidak mendapatkan suatu karma baik, tapi di sini banyak suatu hal yang memang perlu Anda selesaikan yang berhubungan dengan uang. Karena di sini, kalau saya lihat di sini kan tahun Shio tikus ini kan banyak yang berhubungan dengan uang. Jadi Anda tahu sendiri lah ya, yang berhubungan dengan uang itu apa sih? Jadi Anda tuh harus cepat-cepat selesaikan sebelum Anda masuk di bulan Februari ini banyak cobaan gitu ya. Karena cobaan itu kan memang seharusnya kan sudah hilang ya untuk masuk tahun kerbau. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, Anda harus perlu banyak pencerahan orang. Untuk penutupan akhir tahun Anda banyak lakukanlah sumbangan, hal yang baik supaya nanti masuk di tahun baru Imlek Cina, tahun kerbau, Anda baru bisa memetik hasil yang baik ya. Walaupun memang itu ya tergantung dari karma kita ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat sekali, ada yang lama sekali ya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan lanjut lagi untuk buka yang karma yang balasan yang tidak baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buka dulu 3 kartu yang berhubungan dengan karma tidak baik. Nah, karma yang tidak baik ini mengatakan bahwa banyak suatu harapan ya, banyak suatu rasa semangat yang tinggi, cuman di sini yang tidak baiknya ini banyak suatu halangannya, banyak kesedihannya. Kenapa bisa begitu ya? Coba saya akan buka dulu 5 kartu ya. Nah, 5 kartu ini mengatakan bahwa karma balasan tidak baik ini banyak berdoa ya. Di sini ada dilambangkan 2 kartu, 2 king, raja. Ini di sini mengharapkan supaya Anda banyak berdoa, banyak berpengharapan tinggi. Di sini Anda harus banyak berkeyakinan tinggi, banyak teguh dan berkeyakinan tinggi supaya Anda tuh bisa berpengharapan yang apa yang Anda yakini, apa yang Anda sukai dapat tercapai dengan baik. Ya. Nah, jadi di sini ini teman-teman, ini kan ada suatu harapan yang tinggi. Cuman di sini kan banyak yang gelap, ya. Nah, jadi di sini ini karma balasan yang tidak baik itu bukannya Anda tidak mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Tapi di sini suatu harapan yang tidak baik itu kan sepertinya seperti kita selalu mendoa, selalu meminta sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya diberi seperti itu? Ke Tuhan, kenapa saya selalu bertemu dengan orang yang seperti itu? Ya, mudah-mudahan ya Tuhan membalaskan semua dosa-dosa dia gini segala macam ya. Kita kan selalu berdoa dan selalu merasa bahwa mudah-mudahan dia mendapatkan suatu balasan karma dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi di sini kartunya ini kan karma yang tidak baik ini bukan Anda yang mendapatkan, cuman orang yang selalu melukai Anda, orang yang selalu memberikan harapan palsu ya, pemberi harapan palsu PHP ya. Nah, jadi bukan Anda mendapatkan suatu karma yang tidak baik, tapi orang yang mencelakai Anda, orang yang melakukan suatu hal yang tidak baik selama di tahun Shio tikus, di tahun 2020, mereka akan mendapatkan balasan secepatnya. Ya, kalau bisa Anda bersyukur, Anda diberi kesempatan untuk bisa melihat apa yang dia dapat pembahasan dari Tuhan, berarti Anda diberi suatu anugerah untuk diberikan penglihatan suatu balasan yang setimpal apa yang dia lakukan kepada Anda ya. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan suatu rezeki ya. Nah, ini karma baik ini teman-teman, bukan karma jahat ini. Karma jahatnya ini nanti akan mendapatkan suatu karma balasan yang setimpal yang dia lakukan kepada Anda ya. Ini bisa mendapatkan suatu rezeki loh teman-teman. Nah, di sini kartunya saya tidak berbohong ya teman-teman ya. Ini suatu harapan ya. Memang ditutupi orang ya dari rezekinya. Cuman di sini banyak berpengharapan tinggi. Ini nanti bisa bertemu dengan orang yang sangat baik sekali. Nah, jadi kan sebenarnya ini kan 2 orang ya. Ini ada 2, ini 1 king ya. Ini maaf tadi saya salah lihat, ini 1 king, ini 1 orang yang berkulit sawo matang, kurus tinggi tegap badan berisi tinggi dan tegap ya. Nah, ini adalah seorang laki-laki yang sebagai dewa penolong yang bisa membantu Anda dalam soal rezeki ya.
Nah, jadi di sini teman-teman Anda tidak perlu takut yang namanya karma balasan baik ataupun jahat ya. Jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat ya, untuk orang yang bersuku kuda, bukannya Anda tidak mendapatkan karma baik. Cuman di sini ada karma baiknya itu bisa Anda harapkan. Di sini Anda bakal bertemu dengan orang yang berambut ikal, rambutnya kulitnya hitam. Ini bisa segera menghampiri Anda loh untuk membantu Anda dalam soal keuangan. Ya, memang mungkin di sini banyak mengecewakan hati ya di tahun 2020, tapi dia di sini sendiri yang akan datang menghampiri Anda memberi suatu keuntungan, membantu Anda. Jadi Anda jangan membenci orang ini ya teman-teman ya. Jadi di bulan Februari ini nanti dia akan datang membantu Anda memberikan suatu harapan yang memang selama ini Anda tunggu-tunggu tapi tidak memberikan suatu kejelasan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk karma yang jahat, ini banyak orang yang sengaja mengerjai Anda, banyak orang yang sengaja menutupi aura Anda ya. Cuman di sini kalau saya lihat, nanti dia bisa dapat karma balasan loh dari harapan doa Anda kepada Tuhan. Jadi nanti Tuhan bisa memberikan suatu balasan yang setimpal yang selama ini dia kerjai sama kamu, apalagi dia menutupi semua hoki rezeki Dewa Penolong Anda. Ya, jadi di sini Anda jangan terlalu banyak bersedih, ya. Jangan terlalu banyak bersedih karena sudah dihalangi atau ditutupi suatu halangan. Nah, jadi di sini ini kan tadi saya udah bilang, ini adalah seorang pria berkulit sawo matang ya teman-teman. Dia bisa membantu Anda soal rezeki. Jadi intinya untuk orang Shokuda ya, jangan terlalu merasa Anda tidak memiliki sesuatu harapan yang baik. Jangan merasa bahwa Anda tuh dikecewakan, Anda selalu diberikan suatu harapan yang tidak baik, Anda jangan selalu merasakan bahwa berpikiran negatif, berpikiran pendek, sehingga ingin melakukan suatu hal-hal yang memperpendek usia gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, contohnya ibaratnya untuk orang Shokuda itu janganlah lengah, janganlah putus asa, karena sifat untuk orang Shokuda itu selalu kuat, tegas dan punya jiwa pemimpin. Jadi untuk orang Shokuda itu ya, tetaplah berpacu pada kecepatan tinggi ya jika ingin mencapai suatu kesuksesan dan kelancaran hidup. Karena sifat seorang Shokuda seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini intinya jangan lengah dan jangan putus asa, tetaplah melakukan suatu kata baik, berpengharapan tinggi dan banyak berdoa. Tetaplah melihat ke depan karena segala sesuatu hal dapat tercapai dengan baik jika kita punya niat hati yang tulus, semua pasti bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang mengatakan bahwa sebelum akhir penutupan tahun Cotikus untuk masuk di tahun Kerbau, lakukanlah pencerahan aura, berbuat kebajikan, nyalakan pelita, ya, nyalakan penerangan supaya Anda mulailah di tahun Kerbau, ya, banyak sembahyang dan banyak berdoa, Anda mulai memetik hasil yang baik di tahun Kerbau, ya. Nah, jadi teman-teman, intinya tetaplah berpegang teguh, suatu hari rezeki bisa Anda dapat, cuman setahap demi setahap ya, proses demi proses semuanya pasti akan datang menghampiri Anda ya. Bukan Anda tidak bisa mendapatkan harapan yang baik, balasan yang baik, tapi ada sesuatu hal yang perlu disiapkan dan perlu diselesaikan di tahun Cotikus ya. Untuk masuk di tahun Kerbau Anda tuntaskan semuanya, barulah Anda bisa merasakan hati dan tenang ya. Oke, di sini saya akan buka lagi pesannya terakhir untuk apa? Nah, teman-teman di sini pesannya ini mengatakan bahwa penuh keyakinan, penuh kesabaran, ya, penuh rasa semangat yang tinggi. Di sini nanti akan bakal bertemu dengan berbagai banyak hal yang sebagai dewa penolong. Nah, dewa penolong ini adalah siapa? Orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing. Ini adalah orang yang bisa siap membantu Anda ya, orangnya cakep ganteng, tinggi tegak, badannya berisi ya, kulitnya putih. Nah, ini adalah dua orang yang bisa membantu Anda dalam segala sesuatu hal ya. Jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang sangat baik sekali yang bisa membantu Anda di bulan Februari. Jadi Anda jangan banyak kecewa, jangan banyak memikirkan suatu hal yang tidak baik yang sudah lewat, karena semuanya pasti akan terbalaskan oleh doamu melalui Tuhan. Ya, pesannya ini sangat bagus sekali. Jadi Anda jangan banyak kecewa dan jangan banyak kesal hati, karena semuanya itu pasti akan datang setahap demi setahap untuk membahagiakan kehidupan Anda.
Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang bersyuk kuda, Anda sudah cukup paham ya dan cukup dimengerti ramalannya di bulan Februari. Jadi di sini Anda sudah cukup paham dan cukup dimengerti yang namanya kamar balasan dan kamar baik itu pasti semua pasti bakal bisa datang menghampiri. Tergantung dari karma nasib ya. Nah, jadi teman-teman ramalan udah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, Anda bisa catat nomor WA saya jika perlu ya. Nah, jadi Anda anggap saja sebuah ramalan ini sebagai permainan, jangan beranggap sebagai suatu hal yang bisa membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ataupun segala macamnya, tetapi Anda berpikir positif ya. Anda bisa banyak berdoa dan berharapan tinggi sehingga di tahun show kerbau ini di tahun 2021 bisa selalu mendapatkan yang terbaik dan lagi-lagi dan diberkati Tuhan. Ya, teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.